Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan masuki materi kita yang berikutnya, yaitu gelombang. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai getaran. Nah, jadi getaran ini kelanjutannya adalah gelombang. Karena gelombang itu merupakan usikan yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi usikan itu merupakan akibat ya yang menyebabkan benda itu bergetar. Nah, jadi ketika dia merambat, rambatannya itulah yang membentuk pola gelombang. Oke. Jadi berdasarkan medium rambatnya, gelombang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, jadi sekarang apa yang membedakan kedua gelombang ini? Jadi gampang saja, yang membedakannya adalah mediumnya, kan berdasarkan medium. Medium menjadi patokan untuk membedakan kedua gelombang ini. Jadi kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium. Medium itu apa sih? Medium itu zat perantara. Ya, zat perantara dalam perambatannya. Jadi ketika dia merambat, dia memerlukan zat perantara. Nah, sebagai contoh, misalnya gelombang air. Nah, jadi air itu air itu merupakan medium atau zat perantara yang memperlihatkan pola gelombang yang terbentuk. Nah, jadi maka kelihatan air itu bergelombang. Itulah yang memperlihatkan pola gelombangnya. Siapa yang memperlihatkannya? Air itu. Air itulah yang kita sebut sebagai zat perantara atau medium. Nah, sebagai contoh misalnya lagi ada gelombang tali. Misalnya ada tali, kita diamkan dalam keadaan tenang, kemudian kita sentak. Maka ketika kita sentak kan diusik dia. Ketika diusik maka dia akan merambat. Nah, pola rambatannya itulah yang akan memunculkan atau menimbulkan pola gelombang. Nah, jadi gelombang itu bisa kita lihat dari mediumnya. Apa mediumnya? Tali. Nah, tali itulah yang menjadi zat perantara yang memperlihatkan pola gelombang yang terbentuk. Oke? Yang berikutnya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini kebalikan dari gelombang mekanik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium atau zat perantara dalam perambatannya. Nah, jadi sehingga gelombang ini dapat merambat baik ada medium atau tidak ada medium. Ya. Nah, baik itu ada medium ataupun tidak ada medium. Ya. Nah, itu dia. Nah, apa contohnya? Contohnya itu adalah cahaya. Ya. Bukan cahaya kelas 8B ya. Ini cahaya. Jadi cahaya itu dapat merambat baik ada mediumnya ataupun tidak ada mediumnya. Ya. Nah, sama halnya dengan gelombang radio. Jadi gelombang radio juga dapat merambat baik ada atau tidak ada medium. Ya. Jadi cahaya matahari itu kan merambat dari sumbernya ke bumi. Nah, jadi dalam perjalanannya dari sumber matahari ke bumi itu dia akan lewat ruang angkasa. Ruang angkasa itu adalah ruang hampa udara. Hampa udara itu berarti tidak ada zat atau tidak ada udara di sana. Ya, jadi tidak ada rintangan atau tidak ada halangan cahaya itu untuk merambat untuk sampai ke bumi. Begitu sampai ke bumi, dia baru menemui udara, ada mediumnya. Jadi tidak ada medium pun dia bisa merambat, apalagi ada medium. Ibaratnya begini, ada dua tipe anak murid yang saya jumpai. Yang pertama itu adalah dia bisa belajar mandiri, artinya tanpa disuruh-suruh, tanpa ada guru atau tanpa ada orang tua. Ada yang harus disuruh-suruh, disuruh pun tak mau, misalnya. Ya, nah, jadi siswa yang belajar tanpa disuruh bisa, apalagi ada gurunya, ditambah pintar dia.
karena ada tempatnya untuk bertanya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya harap kalian ini semuanya adalah gelombang elektromagnetik. Ya, dia bisa merambat atau bekerja tanpa ada medium. Oke, itu dia. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Gelombang mekanik itu dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Nah, yang pertama itu namanya gelombang transversal. Apa gelombang transversal? Seperti gelombang apa tadi lah, air. Nah, inilah gelombang transversal. Kita lihat kan, dia kan seperti ini. Dia akan membentuk pola bukit gelombang dan lembah gelombang. Jadi bukit itu yang ini, lembah itu yang ini. Ini saya contohkan cuman ada 2 bukit dan 1 lembah. Ya, jadi kalau kita teruskan ini tak berkesudahan sampai dia habis energinya, ya, sampai habis energinya. Tambah lama ini bukitnya tambah rendah, lembahnya tambah dangkal, demikian seterusnya, dan akhirnya dia kembali tenang, ya. Oke. Nah, jadi sekarang mari kita lihat apa-apa saja yang harus kita pahami dalam gelombang transversal tersebut. Nah, perhatikan, ciri yang kedua itu adalah arah rambat tegak lurus terhadap arah getar. Nah, dia merambat itu secara horizontal. Inilah arah rambatnya. Ya, ini arah rambat. Sedangkan dia bergetar naik turun. Nah, ini dia naik kemudian turun. Ini namanya arah getar. Oke, bisa enak ya. Jadi arah rambatnya horizontal, dia bergetar naik turun. Oke, nah, seperti itu dia. Nah, sekarang mari kita lihat apa-apa saja yang harus kita kuasai di sini. Seandainya saya kasih nama di sini ya, di sini ada A, di sini B, di sini C, D, E, F misalnya. Ya, nah, jadi yang disebut dengan bukit gelombang itu dari O ke B dan dari D ke F. Bisa ya nak ya? Sedangkan lembah itu adalah dari B sampai ke D. Nah, jadi yang disebut dengan satu gelombang, perhatikan ya, yang disebut dengan satu gelombang itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Ya, satu bukit ditambah satu lembah. Jadi satu gelombang itu dari mana? Bisa dari O sampai ke D. Satu bukit, satu lembah. Ya, tanpa terputus ya nak ya. Atau satu lembah, satu bukit juga boleh. Bisa dari sini, dari B sampai ke F. Atau perhatikan ya, kalau saya mulai dari A. Kalau saya mulai dari A, ya. Kalau saya mulai dari A berarti B A ke B itu kan setengah bukit. Ya kan? Nah, setengah bukit. Ingat ya nak ya, setengah bukit. Berarti kita perlu setengah bukit lagi nanti. Ini satu lembah. Berarti setengah bukit lagi kita tambahi, D ke E. Paham ya nak ya? Karena pengertian satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Tadi kalau kita mulainya dari A, berarti sampai ke B itu masih setengah bukit. B ke D sudah satu lembah. Lembahnya sudah cukup. Bukitnya yang kurang setengah lagi. Berarti kita harus teruskan sampai ke E. Dapat ya? Nah, itu dia untuk pengertian satu gelombang. Nah, jadi bisa saya bikin begini, satu gelombang itu adalah dari O sampai ke D, atau dari B sampai ke F, ya kan? Atau dari A sampai sampai ke E. Bisa ya? Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau dibikin banyak dia, jadi harus bisa kamu pahami. Pokoknya dasarnya adalah satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Oke, jadi dengan demikian kalau kita bilang setengah gelombang, setengah gelombang
itu pengertiannya adalah satu bukit atau satu lembah. Iya. Jadi kalau satu bukit, satu lembah itu satu, berarti kalau bukitnya aja setengah, lembahnya aja setengah, gitu ya. Nah, berarti saya bikin begini, satu bukit satu lembah berarti dari O sampai ke B itu hitungannya setengah gelombang. Terus dari B ke D satu lembah itu kan hitungannya setengah gelombang. Dan dari D ke F itu juga hitungannya satu gelombang. Ingat, nilai satu bukit itu sama ya, sama besarnya dengan nilai satu lembah. Ya, nilainya sama, satu bukit dengan satu lembah itu sama nilainya. Jadi kalau ini panjangnya 3 meter, B ke D juga 3 meter, D ke F juga 3 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dengan pemahaman itu bisa kita simpulkan kalau seandainya, perhatikan ini ya, saya mulai dari A. Ya, untuk pemahaman setengah gelombang ya. Untuk dari A sampai ke B itu kan setengah bukit. Sementara setengah gelombang itu satu bukit. Nah, berarti kalau kita teruskan kita nggak bisa mundur. Nah, berarti dari A ke B supaya genap dia setengah gelombang, saya lanjutkanlah ke C. Nah, B ke C itu setengah lembah. Nah, setengah lembah kalau saya satukan dengan setengah bukit itu sama dengan satu bukit ataupun satu lembah. Karena apa? Nilai satu bukit dan satu lembah itu sama. Kalau sama artinya nilai setengah bukit dengan setengah lembah juga pasti sama. Sampai di situ paham ya nak ya? Paham ya? Iya. Jadi misalnya saya bikin begini. Kalau dari O ke B itu tadi 3 meter. Berarti A ke B itu kan 1,5 meter. Kan gitu. Nah, dari B ke D itu 1,5 meter juga. Nah, jadi kalau B ke C, ini 3 meter ya. Nah, 3 meter B ke D. Berarti kalau dari B ke C itu 1,5. Jadi kalau saya mulainya dari nilai setengah gelombang itu kan tadi 3 meter. Jadi kalau saya mulai dari A, berarti supaya 3 meter dia harus sampai ke C. Bisa ya? Kalau dari C dia akan berakhir di E. Nah, kita bisa bikin begitu. Ini saya bikin dari A dia ke C atau dari C sampai ke E. Paham ya nak ya? Oke, itulah dia untuk setengah gelombang. Jadi kalau kita bilang seperempat gelombang, ya biasanya dipakai sampai seperempat saja ya. Biasanya dipakai sampai seperempat gelombang. Berarti kalau seperempat gelombang itu nilainya adalah setengah bukit. Ya, setengah bukit atau setengah lembah. Ya, setengah bukit atau setengah lembah. Ya, jelas di sini dari O ke A, ya, A ke B, ya, B ke C dan seterusnya. Ya, tuliskan semuanya ya supaya kalian jadi tambah paham. Oke, sampai di situ paham ya nak ya. Nah, yang berikutnya gelombang mekanik yang kedua itu namanya adalah gelombang longitudinal. Ya, gelombang apa tadi namanya? Gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu bentuknya bagaimana? Seperti ini. Coba perhatikan ya. Di sini 3, 4, 5, 6. Oke, inilah yang kita sebut dengan gelombang longitudinal. Jadi cirinya ya seperti pegas ini nak ya. Kalau pegas kita tarik dia akan bergetar naik turun. Kan begitu ya. Nah, kalau dia dalam posisi vertikal, kalau dalam posisi horizontal dia akan bergerak maju mundur. Kan begitu.
Nah, jadi ciri gelombang longitudinal itu adalah terdiri dari rapatan dan regangan. Nah, inilah yang kita sebut dengan regangan, dan ini yang kita sebut dengan rapatan. Jadi dia berganti-gantian. Nah, kalau habis regangan pasti rapatan, habis rapatan pasti regangan. Sama seperti gelombang transversal, habis bukit pasti lembah, habis lembah pasti bukit, lembah bukit. Begitu bergantian, nggak ada bukit bukit bukit, lembah 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 lembah, nggak ada ya. Nah, jadi dia bergantian. Habis bukit lembah, bisa juga dari lembah duluan, boleh. Lembah bukit, boleh ya. Oke, seperti itu dia. Nah, jadi ciri yang kedua tadi di sini adalah arah, ini yang membedakannya. Arah rambat itu searah, ya, searah terhadap arah getar. Jadi dalam kondisi ini dia bergetar horizontal, ya, bergetar horizontal dan juga merambat horizontal. Jadi kalau ini pegas saya tarik, dia akan bergerak kan maju mundur itu berarti horizontal. Nah, merambatnya juga di horizontal itu juga. Nah, makanya arah rambat searah dengan arah getar, ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk memahami berapa satu gelombang sama seperti tadi gelombang transversal. Kalau transversal tadi bukit dan lembah, ini juga begitu. Satu gelombang disebut dengan satu rapatan dan satu regangan, atau satu regangan tambah satu rapatan, ya. Nah, seperti itu dia. Setengah gelombang ya satu rapatan atau satu regangan, sama ya, sama. Cuman digantikan saja namanya di sini, istilahnya rapatan dan regangan. Kalau di transversal namanya bukit gelombang dan lembah gelombang. Sampai sini paham ya nak ya? Nah, itulah gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Sekarang mari kita masuk ke bagian-bagian yang perlu kita pahami ya untuk hitung-hitungannya di dalam kedua gelombang tersebut. Jadi dua gelombang ini pengertiannya sama ya. Ada nanti yang kita sebut dengan periode gelombang, frekuensi gelombang, dan tambahannya nanti ada panjang gelombang ya. Iya, sekarang kita masuk ke persamaan dasar gelombang ya. Jadi yang saya ambil di sini ya, adalah gelombang transversal aja ya nak ya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua gelombang ya, ada dua gelombang transversal. Yang pertama saya bikin seperti ini. Yang kedua seperti ini. Ya. Nah, perhatikan baik-baik ya nak ya. Kalau di sini saya bikin ada 3, di sini 6, di sini 9, sini 12, sini 15. Ini juga begitu. Di sini 3, di sini 6, di sini 9, di sini 12, di sini 15. Satuannya meter ya nak ya. Perhatikan. Nah, jadi yang membedakan kedua gelombang ini adalah, nah, kita mau lihat apanya. Ini yang kita sebut dengan amplitudo gelombang. Ini tinggi bukit atau dalam lembah ya. Mana yang lebih tinggi, gelombang pertama atau gelombang kedua? Pastilah semua bilang gelombang 2. Jadi semakin besar amplitudonya, itu menandakan energi gelombang tersebut besar ya. Jadi misalnya kalau seandainya saya jatuhkan batu besar ke tengah kolam, maka tinggi gelombangnya akan besar. Itu menandakan energinya besar ya. Nah, itu dia. Jadi semakin lama kan semakin rendah ini nanti nak. Nah, semakin lama kan semakin rendah. Itu menandakan energinya semakin lama semakin berkurang, atau bahkan habis. Ketika habis barulah dia tenang. Bisa enak ya.
Nah, itu dia. Jadi dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi ini yang berbeda di sini adalah amplitudonya. Jadi amplitudonya ini adalah tinggi bukit ataupun dalam lembah. Gitu ya, Nak ya. Kemudian yang berikutnya sama seperti kita belajar getaran, ya, sama kita belajar getaran. Getaran itu juga punya frekuensi. Jadi di sini tidak perlu lagi saya jabarkan frekuensi gelombang, ya. Frekuensi gelombang itu adalah, ya, banyaknya gelombang, ya, banyak gelombang yang terjadi dalam 1 detik, kan begitu. Nah, sehingga kalau kita bentuk dalam secara matematisnya, F itu sama dengan N per T. Bisa enak ya. Kemudian ada periode gelombang, ya. Periode gelombang itu apa? Waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang, ya. Nah, sehingga kalau kita buat dalam bentuk matematis, T itu sama dengan T per N. Nah, jadi sama seperti waktu kita belajar getaran. Nah, jadi yang mau kita tambahi di sini adalah ada yang kita sebut dengan panjang gelombang, ya, panjang gelombang, ya. Nah, jadi kalau kita bicara panjang gelombang, iya, panjang gelombang itu adalah panjang 1 bukit dan 1 lembah. Nah, itu namanya pengertian panjang gelombang, ya, panjang gelombang. Jadi panjang 1 gelombang itulah kita simbolkan dengan lambda, ya, lambda. Jadi kalau untuk mencari lambda itu, nah, pastinya tadi seperti saya bilang panjang 1 bukit dan 1 lembah. Kadang nanti tidak dijelaskan di sini berapa di sini. Jadi untuk mengerjakannya adalah kita bikin X per N. X itu artinya apa? Panjang total gelombang. Contoh, ya, contoh. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Nah, ini berapa gelombang di sini? Ada 1 bukit, 1 lembah. 1, 2, 3, kan gitu. Ada 3 gelombang. Jadi 3 gelombang ini kita misalkan 12 meter. Berarti 1 gelombang berapa? Kan di sini ada berapa gelombang? Ada 3 gelombang. Nah, jadi kita bikinlah berarti 3 gelombang itu adalah N-nya. N-nya 3 gelombang. Sedangkan panjang totalnya itu adalah 12 meter. Nah, jadi untuk mencari 1 gelombang, ya, 1 panjang gelombang itu berarti 12 meter bagi 3. Bisa enak ya? Nah, seperti itu. Itulah untuk mencari panjang gelombang. Nah, kasih keterangannya, ya. Keterangannya apa tadi? F itu adalah frekuensi, N itu adalah banyak gelombang, T itu adalah periode gelombang, lambda itu adalah panjang gelombang, dan X itu adalah total gelombang, panjang total gelombang, ya. Kalau lambda panjang 1 gelombang. Oke, N itu adalah banyak gelombang. Itu dicatat yang rapi, ya, Nak ya. Nah, saya rasa untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya pada video yang berikutnya nanti akan saya jabarkan bagaimana hitung-hitungan untuk gelombang ini, ya. Nah, yang pertama sekali yang harus kita kuasai di sini adalah frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Oke, demikian. Terima kasih.